Hai semuanya, balik lagi ke channel gue. So, buat kalian yang belum tahu, hari ini gue bakal ngadain yang namanya pick a card reading atau pilih kartu atau baca tarot. Dan di sini untuk yang kali ini gue sediakan 4 grup. Ini grup pertama, kedua, tiga, keempat. Dan sesuai dengan temanya juga bahwa hari ini gue bakal ngasih kalian pembacaan tentang tarot, apa yang pesan-pesan apa yang sebetulnya kalian butuhkan, yang benar-benar kalian butuhkan hari ini untuk kebaikan kalian dan untuk mengeluarkan energi positif dari dalam diri kalian. Oke, so kalian boleh pause video ini, boleh pilih antara 1, 2, 3, 4, dan pemotongan waktunya untuk pembacaan grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4 itu bakal gue taruh di komen dan juga di bawah di keterangan di YouTube. Oke? So, let's start for the group number 1. Oke, untuk yang pertama gue bakal buka. Kalian punya Angel of Balance. Dari Angel of Balance ini kalian bisa lihat bahwa sebenarnya dari kehidupan kalian sekarang ini itu perlu yang ada namanya keseimbangan, entah itu dalam karir, dalam berurusan rumah tangga, dalam perjodohan, dan dalam juga dengan pekerjaan. Gue bakal buka beberapa tarot dan juga beberapa kartu oracle lainnya. Okay, we get the lovers, Hierophant. Okay, Ten of Wands. Ini udah mulai ke the Judgment card. Udah mulai rada ke tebak sini. Okay, one last card. Ada namanya Four of Swords. Wow. Oh ya, untuk detail deck yang abang gue pakai itu gue taruh di bawah juga ya listnya. Jadi kalau kalian mau cari deck dengan keterangannya itu ada, tinggal bisa diklik ini. The Fish, The Lilies, and The Gentleman. Check out. Wah, ini mah udah tol banget. Oke, sesuai dengan kartu yang kalian buka pertama kali, itu yang pertama adalah Angel of Balance. Happiness. Oke, sesuai dengan yang gue bilang tadi sebelumnya, dalam melakukan suatu pekerjaan atau suatu aktivitas itu emang butuhin dinamakan keseimbangan. Kalau gue lihat dari kartu yang sini, ini kalian punya ini Four of Swords, dan juga kartu ini muncul sendiri. Ini gue baru gue cara pilih kartu decknya itu gue kocok baru gue keluarin ya, jadi nggak gue pilih dari awal. Ini tuh ada kartu res. Dari sini aja, Ten of Wands ini kalian udah ketahuan kalau kalian ini sekarang sedang di masa-masa yang melelahkan pikiran, fisik, tenaga, ataupun itu yang sebenarnya itu nggak worth it untuk kalian keluarkan. Dalam artian, you don't have to. Kalian nggak harus kok ngeluarin full tenaga kalian untuk sesuatu yang nggak perlu. Intinya yang cuma buang-buang waktu, yang bahkan nggak sejalan dengan pemikiran kalian. Dan kalian itu butuh istirahat. Nih, ini udah clear banget. Fourth of Swords itu menandakan bahwa kalian itu butuh istirahat, butuh waktu untuk me time atau untuk kalian sendiri. Dan ini juga ini kalian ditambah dengan kartu ini dua persamaan, kalian tuh benar-benar butuh istirahat. Intinya nggak perlu memaksakan diri. Dan juga
Oke, dan kenapa gue bilang kalau misalnya kalian melakukan sesuatu yang sebenarnya itu nggak worth it dilakukan? Karena di sini muncul kartu juga namanya Third Chakra Archangel Samuels. Dan cakra ketiga yang warna kuning itu berhubungan dengan kepribadian kalian sebagai seseorang yang memiliki percaya diri dan juga tahu apa yang kalian mau. Dengan kalian tuh harus tahu dulu kalian tuh sebenarnya maunya apa, maunya bagaimana. Ini bisa juga termasuk untuk beberapa orang, nggak semuanya ya, karena yang milih grup ini juga pasti satu atau dua, nggak cuma satu orang. Itu kalian harus perhatiin tentang romance kalian, bahwa sebenarnya tuh romance kalian itu ada banyak yang mungkin dari romance di dalam suatu pacaran atau mau memiliki hubungan dengan satu dengan lainnya. Kalian tuh juga harus tahu kalau misalnya yang hubungan yang sehat adalah hubungan yang bisa membawa diri kalian menjadi lebih baik, menjadi lebih oke, dan dengan memunculkan percaya diri kalian sebagai suatu individu yang bahagia. Jadi kalau misalnya kalian merasa melakukan sesuatu, entah itu relationship, pekerjaan, dan itu hanya untuk beban, coba istirahat sebentar. Dan kartu The Hierophant-nya ini itu juga menunjukkan bahwa kalau misalnya kalian bisa mencari informasi lebih, mencari tanggapan lebih terhadap apa yang sedang kalian jalani ini kepada orang lain, entah itu mungkin orang tua atau orang yang mempunyai pengalaman sama dengan kalian, atau mungkin juga guru, bisa dalam arti guru dalam hidup, guru dalam bisnis, dalam romance, dan juga pemuka-pemuka agama yang memang kalian kagumi dan kalian ikuti ajarannya. So, The Gentleman ini gue bakal ini kayaknya nih Lilis di sini tuh menandakan bahwa if you have to live your life for once, kalau kalian harus menjalani hidup kalian hanya untuk satu kali, hiduplah dengan bahagia dengan apa yang kalian mau, karena munculkan daya tarik kalian sendiri, apa yang kalian mau. Jadi nggak usah tergantung dengan orang lain, karena yang baik itu akan mengikuti kalian. Jika kalian sudah di jalan yang benar, jika kalian sudah percaya diri, maka yang tepat itu akan datang mengikuti kalian. Dan kita punya juga kartu the vessel, happiness in here, and the feast. Gini, jadi kalau misalnya kalian tadi seperti gue udah bilang, kalau kalian melakukan sesuatu dalam beban, otomatis kalian gak akan yang namanya menemukan kebahagiaan. Gimana lo bisa bahagia kalau misalnya aja lu merasa terbebani segala macam? Itu sebetulnya itu kalian harus mulai melihat-lihat, kalian harus mulai bertanya pada diri kalian, apa yang membuat diri gue itu gak bahagia? Apakah karena orang pasangan gue, kerjaan gue, atau memang ada sesuatu yang dalam diri gue itu memang tidak bahagia? Makanya untuk mencapai sebuah kebahagiaan itu dibutuhkan yang namanya keseimbangan. Entah itu kalian harus bekerja, harus mempunyai waktu istirahat, harus mempunyai untuk waktu luang untuk bersama, sosialisasi. Makanya kalau hanya untuk kerja dan untuk istirahat, untuk beraktivitas yang membebani itu, kalian gak bakal bisa bahagia ya. Dan kadang-kadang kalau kalian ini juga muncul di pertanyaan saat gue baca ini, kalau kalian menanyakan kenapa sih ini terjadi ke kalian, itu menurut gue ini adalah dari sesuatu hasil dari proses dimana kalau kalian tuh harus menjalani ini dulu supaya untuk mencapai tahap selanjutnya. Jadi selayaknya ikan, ikutin aja apa yang ada di sekarang ini, kalian ikutin aja. Dan dengan keseimbangan dan dengan pemikiran yang lebih luas tentang kebahagiaan kalian sendiri, penempatan diri kalian sendiri,
kalian akan menemukan kebahagiaan kalian itu sendiri. Oke. Ya kira-kira gitulah pokoknya. Dan untuk penutupnya gue bakal kocok kartu lagi. Kira-kira kalian ini apa pesan selanjutnya? Oke, see what I say. Six of Wands yang menandakan victory atau kemenangan. Kalau kalian bisa melewati semua ini, akan di depannya akan ada kemenangan untuk diri kalian sendiri. Entah itu kalian menjadi lebih bahagia atau lebih mengerti atau lebih jelas tentang keadaan sekitar kalian. So you don't have to worry. Oke, sampai di sini aja kira-kira baca kartu untuk grup pertama ini. Kalau kalian yang mau ditanyakan untuk segala macamnya, bisa share aja di bawah, sebisa mungkin gue bantu. Tapi kalau misalnya itu untuk pertanyaan pribadi, akankah kalian begini begitu, ya kayaknya mungkin gak bakal gue jawab. Karena ini kan mengenai pembacaan kartu ini, itu kan sebenarnya pembacaan untuk personal ya. Jadi otomatis dari antara seluruh yang gue bacakan tadi itu ada yang kena di kalian, ada yang enggak. Mungkin sebagian kalian ada yang lagi ngerasain kesulitan dalam romance atau dalam percaya diri atau dalam pekerjaan karena butuh istirahat juga kan. Gue bilang tadi di sini itu kalian ambil positifnya aja. Dan sekali lagi ini bukan untuk menentukan akhir kalian. Kalian itu tinggal di sini dengan keadaan you live your present time. Jadi kalian itu yang menentukan hari ini, sekarang tuh kalian ngapain tuh kalian menentukan. Besok kalian mau bangkit mau nggak itu kalian menentukan. Jadi nggak usah menunggu apapun, langsung jalanin aja yang kalian mau. Ini hanya untuk panduan kalau misalnya kalian membutuhkan suatu insight atau suatu cerahan dalam pemikiran kalian yang bisa digunakan. Okay? So, see you again for the next pick a card reading. Bye! Langsung aja sekarang untuk grup nomor 2. Ini kartu yang kalian pilih pertama kali. Itu ada, see, this card blossoming abundance. Oke, gue bakal langsung kocok kartunya dan buka di sini langsung. Okay, Moon in Reverse. Oops. 12 Cups. Okay. Kayaknya ini juga udah kelihatan deh arahnya mau kemana nih. Kena vessel. Protection. Yang gue lihat sih di sini tuh ada beberapa pandangan yang bisa gue baca, tapi tuh gue bakal perjelas lagi gue bakal perjelas lagi di pembacaan. Mungkin karena banyak banget yang milih grup ini, jadi otomatis pesannya nggak cuma untuk satu orang juga, tapi untuk beberapa orang. You have the broken heart. Gue bakal ambil kartu oracle ini satu lagi karena ini pesan yang di grup ini cukup banyak. Yang pertama kalian ambil dari grup ini adalah kartu The Abundance, atau abundance sendiri itu bisa diartikan tentang dibilangnya bahwa kalian kebercukupan yang untuk
kategori ini gue urutkan berdasar kategori ya. Kategori yang pertama, buat kamu yang ada di luar sana yang merasa kalau kamu itu tidak berkecukupan, please believe me, you have enough for now. Kalau kalian merasa kurang, itu berarti kalian emang belum siap untuk menerima yang lebih. Gue artikan sini adalah belum siap ya. Belum siap berarti dalam dalam diri kalian, dalam mental situasi, pemikiran, pola pemikiran kalian itu belum ada something click yang membuat kalian itu bisa menerima lebih. Tapi pada sejujurnya itu kalian itu berkecukupan. Jadi dan gue juga menyarankan untuk kamu yang punya uang lebih atau punya penghasilan lebih, itu bisa kalian bantu ke kalian kasih bantu ke orang lain. But di sini gue juga mau kasih tahu kartu envy ini, kalau kalian tahu itu adalah iri hati. Ini keluar tadi gue ngocek langsung ya, gue nggak pikir dari awal. Kartu ini keluar berarti menandakan bahwa sebenarnya itu kamu nggak usah punya rasa iri hati kepada orang lain, karena kita realistis aja lah. Apa yang bagus untuk si A belum bagus untuk si B. Apa yang terlihat bagus dan cocok di orang lain belum tentu bagus untuk kamu pada saat ini. Jadi kalau kamu ingin mempunyai sesuatu yang lebih, you have to look for yourself. Kalian harus lihat dulu ke diri kalian sendiri, itu sebenarnya itu kalian itu butuh apa, kalian kurangnya apa. Apakah dari posisi gue sekarang, kalau gue punya duit, kira-kira gue bakal jadi orang yang seperti apa? Kalian harus tahu itu. Dan sebenarnya kalau kalian lihat ini, itu istilahnya, kalau kalian hanya bergulat dengan diri sendiri tentang apa yang kalian tidak punya, kalian tidak akan melihat apa yang kalian punya dan apa yang kalian bisa berikan kepada orang lain. So, saran gue adalah untuk lihat lagi, lebih baik bersyukur, karena bersyukur itu indah. Dan ya, lebih baik bersyukur dan kalau dari the moon card reverse adalah kalian sebelum mengharapkan sesuatu yang tidak perlu kalian harapkan, karena pada dasarnya itu nanti kalian akan mendapatkannya di waktu yang tepat, atau mungkin sekarang waktunya udah tepat. Jadi kalau kalian menanyakan, kalau mungkin ada satu atau dua orang dari kalian menanyakan tentang ya atau pertanyaan ya atau tidak mengenai finansial, atau mengenai finansial mengenai finansial, itu mungkin jawabannya belum, tapi bukan berarti enggak. Believe me, karena kalian di sini punya Three of Cups di sini sendiri adalah menandakan bahwa sebenarnya itu kalian bisa merasakan puas, merasakan kebahagiaan yang dengan diri kalian yang sekarang, dan kalian sebenarnya mempunyai lebih untuk berbagi dengan orang lain. Dan itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, gue mau ngasih tahu kalau abundant atau kebercukupan itu bukan hanya dengan masalah finansial, tapi juga dengan masalah ilmu. Jadi kalau kalian punya ilmu lebih, entah itu kalian punya kehebatan memasak, kehebatan bercakap bahasa Inggris, bercakap apapun itu, kalian bisa berbagi dengan orang lain. Dan ya, bisa berbagi dengan orang lain. Karena kalau misalnya kalian hanya pendam dari kalian sendiri, ujung-ujungnya kalian hanya menumpuk itu, dan gak worth it lah istilahnya. Bahwa sebenarnya itu kalian hanya berperang dalam diri kalian sendiri. Gue punya banyak, but why I cannot do this? Gue punya harta banyak, gue punya ilmu banyak, tapi kenapa gue gak bisa lakuin semuanya?
mulailah berbagi dengan orang lain. Dan gue juga mau ngasih tahu kalau misalnya nggak ada salahnya kok kita menginginkan sesuatu yang bagus, menginginkan sesuatu yang istilahnya menginginkan suatu financial freedom atau sesuatu yang membuat kalian tuh secure, entah itu dalam sisi finansial atau di dalam sisi pengetahuan. Dan sebenarnya oke aja. Untuk kalian sendiri itu sebenarnya kalian butuh proteksi ya. Kalau gue bilang dari sini, dari broken heart dan juga protection itu kebanyakan dari lingkungan pertemanan kalian sendiri itu tidak mendukung jalannya apa yang kalian mau, entah itu mungkin sebagian dari keluarga atau dari teman itu ada yang masih menyombongkan diri atau istilahnya masih julid lah, lu nggak punya ini, lu nggak punya itu, lu bego banget sih. Nah, istilahnya masih kayak gitu. Itu kayaknya, dan itu bakal membawa pikiran negatif, envy, iri hati, dan juga manipulasi diri bahwa kalian sebenarnya hanya punya A tapi kalian melebih-lebihkan dan tidak, jadi istilahnya itu kan hanya merugikan diri sendiri, padahal sebenarnya kalian tuh masih bisa bahagia dan tersenyum dan menikmati indahnya dunia. Oke, sorry. Dan ya kalian masih bisa menikmati indahnya dunia dan bahagia. Oke. Untuk kategori selanjutnya, ini bukan kategori selanjutnya, untuk kalian yang merasa mempunyai teman yang merugikan kalian atau yang hanya melihat dari materi kalian tuh butuh perlindungan atau proteksi diri. Ini bisa banyak cara lakuin kalian. Caranya untuk melakukan, salah satu yang gue lakukan adalah gue membuat mantra untuk diri gue sendiri. Kalau misalnya nih ada orang yang istilahnya kayak jelek-jelekin gue atau buat gue down, gue punya satu kata yang gue pakai diri gue sendiri untuk menyadarkan gue. Jadi kalau kalian punya satu kata tersebut, katanya apa aja, bebas boleh kalian bilang sadar atau enggak gue bisa. Nah itu udah membuat drastis pola pemikiran kalian dan tingkah laku kalian. Dan kalau misalnya kalian sedang dalam perjalanan untuk mencari uang atau mencari finansial, mencari pengetahuan segala macam, believe me, you're gonna get it. Kalian bisa, but ada tapinya. Kalian punya Queen of Vessels, Salmon di sini. Kalian harus berkorban untuk mendapatkannya. Berkorban dan mendapatkannya itu dalam arti kalian harus punya ilmu, harus punya pengetahuan lebih, harus mau berpengalaman, harus mau gagal. Karena kalau nggak gagal gimana bisa? Gimana kalian tahu kalau kalian berhasil kalau kalian nggak gagal dulu? Benar kan? Keberhasilan itu ada kalau kalian udah tahu yang namanya gagal. Dan buat kalian yang punya teman-teman ini, kalian juga harus rela ya berkorban untuk merelakan mereka. Karena kalau nggak worth it untuk apa? Ujung-ujungnya kalian capek diri kalian sendiri. Dan ikuti kata hati kalian. Kalau kalian udah bilang, aduh gue nggak mau, I don't want to live like this anymore, gue udah gak mau hidup kayak gini, gue udah gak mau hidup dengan manipulasi, ya gak usah. You don't have to live like that. Kalian gak harus kok hidup kayak gitu. Kalian bisa hidup seadanya, dan kedepannya dengan usaha itu kalian sudah pasti bisa mendapatkannya. Jadi tidak perlu bohong-bohong, gak perlu manipulasi terhadap diri sendiri, bahwa kalian harus sadar tentang keadaan kalian. Oke? So gue bakal pilih kartu lagi untuk penutupan. Gue bakal pilih kartu lagi untuk menutupi sebenarnya yang at the end kalian tuh gimana sih. Ace of Cups di sini dalam arti pola pikir ya. Kalian harus ubah mindset kalian. Kalau misalnya kalian itu berkecukupan, kalian itu
bahwa kalian harus punya mindset yang tidak menjurus bahwa kalian itu berkekurangan, karena yang namanya main power itu benar-benar real. Jadi begitu kalian udah ubah mindset kalian, pola pikir kalian berubah, aktivitas kalian berubah, lingkungan kalian berubah, dan semuanya akan berubah, dan tanpa kalian sadari bahwa semua kekurangan yang kalian lihat di kehidupan kalian itu bukanlah lagi kekurangan. Oke? So, ini aja untuk grup nomor 2. Dan buat kamu yang di sana yang merasa bahwa ini kayaknya bukan bacaan buat gue deh, itu berarti dalam memilih kartu itu kalian tidak dengan konsentrasi, dan kalian bisa pilih lagi grup-grup lainnya yang menurut kalian bisa kalian dengarkan. Ambil positifnya aja, ini bukan sebagai penentuan akhir, tapi ini sebagai insight atau sebagai kecerahan dalam pemikiran kalian bahwa dengan mengingat ini gue bakal menjadi lebih baik lagi. Okay? And this is the end. If you want to know more about my pick card reading, you can see my YouTube channel, and also see you later in my next pick card reading video. Bye. Oke, lanjut ke grup nomor 3. Grup nomor 3 ini kartu yang kalian pilih. Oke, all that up. Kalian bisa lihat sendiri kartunya. Gue bakal kocok kartu tarot secara langsung di sini, dan juga beberapa kartu oracle. Ada Knight of Swords, Ace of Pentacles, Seven of Pentacles, Page of Pentacles. Wow, pentakelnya banyak banget ya. Keluar kartu ini, Four of Swords. Sword and Pentacle. Buat kalian yang tertarik dengan kartu tarot dan juga kartu oracle, gue bakal kasih link deskripsinya di bawah. Jadi kalau kalian mau pelajarin atau mau tahu kartu apa yang gue pakai, kalian bisa langsung cek aja di bawah. The Shaman, The Seer. Wah, ini mah sama-sama. The Temple Pet, Journey. Kayak gue bakal ambil kartu ini satu lagi deh. Soalnya The Shaman, and kalau kalian tahu The Shaman and The Seer ini sedikit mirip. King of Vessel Ill. So, buat kalian yang pilih grup nomor 3, gue bakal kasih tahu sebenarnya kalau misalnya itu sekarang ini kalian dalam rasa keadaan yang tertekan, yang gue nggak tahu harus ngapain lagi, udah nggak ada jalan keluar ya. Aduh, gue pengen lepas banget dari situasi ini. Itu adalah kalian yang pilih grup ini. Kalau bukan, kalian bisa dengerin aja, atau kalian mau pilih grup lainnya itu juga bisa. Buat kalian yang pilih ini sesuai dengan kartu ini, bahwa kalian itu sekarang lagi merasa bahwa kalian itu nggak bebas, sama sekali nggak bebas. Gue mau ngapain aja tuh entah kenapa tuh nggak bebas.
entah dari pemikiran gue atau dari pemikiran kalian sendiri atau dari orang tua, dari teman, dari lingkungan, dari sosial atau apapun itu yang merasa bahwa kamu mau gerak sesuai menurut hati kamu sendiri itu nggak bisa. Gimana caranya? First, gue mau ngasih tahu apa yang lo lakuin sekarang ini itu nggak ada hasilnya. See, Seven of Pentacles ini menunjukkan bahwa kalian tuh udah kerja keras. Gimana kalian udah bekerja, udah melakukan aktivitas yang sebenarnya itu nggak menghasilkan apa-apa. Banyak faktor kenapa nggak bisa berhasil. Tapi kalau gue lihat dari sini, itu karena kalian itu nggak seneng. It's not your favorite thing to do, so itu bukan sesuatu yang hal yang lu suka untuk melakukan, makanya kenapa itu tidak berhasil, tidak menghasilkan buah. Bagaimana caranya? Ini gue sih menyaranin kalau misalnya itu kalian harus take a rest atau kalian harus istirahat sejenak, buka pikiran kalian, pemikiran lihat dari sisi kanan, sisi bawah, sisi kiri, sisi apapun itu yang mengenai situasi kalian saat ini. Entah ini dalam pekerjaan, dalam workplace, atau dalam kehidupan kalian, atau dalam relationship. Tapi sih gue lebih kayak ini sih, karena banyak pentacle di sini kayaknya lebih menyangkut finansial deh. Mungkin kalian itu terkekang sesuatu yang kalian itu sebenarnya mau lepas tapi nggak bisa. Kalian harus istirahat dan lihat lagi ke diri kalian sendiri, itu sebenarnya kalian tuh maunya apa. Dan the temple part di sini menjuruskan bahwa sebenarnya menjuruskan itu sama dengan Four of Cups. Temple di sini itu lebih ke arah kalian harus banyak-banyak meditasi, banyak-banyak membuka pikiran kalian terhadap situasi kalian saat ini sebenarnya itu seperti apa. Apakah kalian itu tinggal di suatu lingkungan yang real atau tidak? Karena real ini dalam arti lu tahu apa yang lu lakuin saat ini. Karena banyak orang gak tahu apa yang dilakuin. Believe me, banyak orang yang melakukan banyak hal tapi dia gak tahu dia ngelakuin apa. Karena gak ada tujuannya, gak suka. Dan kalau kalian ragu tentang kedepannya bagaimana, itu dalam artian kalian itu terkekan dengan pikiran kalian sendiri ya. Karena di sini ada tulisannya journey. Kalau kalian bisa lihat kartunya, journey itu menandakan bahwa kalian itu hidup itu pasti ada jalan, entah itu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, pasti bakal ada step-step yang kalian harus lalui. Dan itu tidak diketahui kalian mau arahnya mau kemana. Karena emang jalan hidup kan, ya lu gak bakal tahu lah besok itu lu bakal ketemu dengan siapa, lu bakal ngapain, lu bakal ngelakuin apa, lu kan gak tahu. Dan untuk ini makanya gue bilang take action, walking into the unknown. Kalau kalian tahu, berjalanlah ke arah yang kalian tidak ketahui dan ikutin aja alurnya. See, King of Vessel here and the journey here itu adalah sama. King of Vessel atau il ini di sini adalah bahwa kalian tuh harus lebih bijaksana dalam hadapi hidup kalian. Dalam artian ikuti alurnya, ikutin aja, karena cuma juga kalau kayak begini, kalau kalian terkekang gak bakal ada hasilnya. Dan gue juga mau ngasih tahu kalau misalnya sebenarnya itu kalian tuh udah punya pemikiran baru untuk pemikiran untuk sebenarnya tuh kalian tuh mau lepas dari ikatan itu antara ini dalam bisa artian stres dan anxiety juga ya. Kalian tuh sebenarnya mau lepas dari ini. Dan kalian tuh udah punya pemikiran baru, tapi kalian tuh bingung ngelakuinnya gimana. First, not absurd di sini gue bakal kasih implementasi bahwa take action. You have to take action as fast as possible. Lu harus melakukan sesuatu secara secepat mungkin, sebisa mungkin, karena kalau siapa sih yang gak mau lepas dari ikatan secara cepat? You have to take action for yourself. Lo harus bisa
lepasin pemikiran-pemikiran negatif ataupun kekangan-kekangan dalam diri kalian sendiri itu secepat mungkin. Jadi kalian bisa go to the next step, kan bisa jalan ke selanjutnya. Dan Page of Pentacles ini kalau kalian lihat ini kan nggak menghasilkan, tapi bakal ada nanti sesuatu yang baru yang muncul yang bakal bisa menghasilkan. Entah itu apapun itu pasti bakal ada aja jalannya. Dan Page of Pentacles ini adalah sesuatu yang baru yang harus kalian mulai start. Gue juga bakal mau bacain tentang The Shaman and the Seer. The Shaman and the Seer ini gue gak menyuruh kalian ke dukun atau kemana-mana ya. Itu beda banget konteksnya. Karena sebenarnya itu gue gak gitu menyaranin dengan hal-hal supranatural. Please believe me, supranatural dan spiritual itu hal yang berbeda. Kalau kalian ke dukun, tokang pitar, itu jatuhnya ke supranatural. Dan gue gak menyarankan itu. Karena yang bisa menjalankan diri kalian sendiri itu cuma diri kalian doang. Gak ada dari pihak manapun yang bisa ikut campur. Oke, untuk The Shaman dan The Seer ini gue punya pemikiran, gue membaca ini sebagai kalau kalian sering datang kemana-kemana dan minta bantuan untuk orang lain, kali ini nggak dulu deh. You have to be that for yourself. Lo harus jadi orang itu untuk diri lo sendiri. Ketimbang saat ini gue gak melihat kalau kalian harus datang ke orang lain untuk meminta bantuan, tapi gue lebih memilih bahwa kalian harus datang ke diri kalian sendiri untuk melihat apakah sesuatu yang kalian melakukan itu benar-benar sesuai dengan apa yang kalian mau. Jadi gak usah minta petunjuk orang lain, tapi lihat ke dalam diri kalian sendiri bahwa sebenarnya itu kalian bisa kok memutuskan untuk diri sendiri. Jadi gak usah ketergantungan dari orang lain, believe me. Karena kalau misalnya kalian minta pendapat dari orang lain, itu boleh-boleh aja kalau kalian bisa memilah-milahnya. Tapi untuk keadaan sekarang, gue sih menyarankan bahwa kalian melihat diri kalian sendiri, apa sebenarnya yang kalian mau, apa sebenarnya yang kalian suka, yang bisa kalian lakukan. Oke, itu aja untuk grup nomor 3. Gue bakal buka kartu lagi tentang endingnya. Ini seperti apa, gue bakal buka lagi bahwa so at the end itu bagaimana, apa yang benar kalian harus lakukan tentang semua yang udah gue bacain ini. Queen of Pentacles, take a charge. Lo harus punya planning dalam hidup lo. Jadi lo gak bisa ngikutin siapapun, tapi lo harus cermat dan cerdik untuk punya planning ke depannya seperti apa. Karena Queen of Pentacles ini kalau lo lihat dia itu mampu untuk memanage, memplanning, mengurus, mengatur, memanajerisasi pentacle yang ada di pangkuannya. Pentacle yang ada di pangkuannya itu banyak orang mengartikan adalah finansial atau uang. Tapi kalau gue lihat dari kalian sendiri itu, pentacle di sini lebih ke arah duniawi. Entah itu adalah kebebasan kalian, hasil kerja kalian, atau apapun itu yang mengarah ke arah duniawi. Yang kalian terikat di sini sebenarnya kalian udah mau lepas tapi nggak tahu gimana caranya. Kalian harus punya planning untuk diri kalian sendiri ke depannya gimana, karena apa yang kalian lakukan sekarang itu tidak membuahkan hasil. So untuk apa dilakukan itu? Take action, ambil aksi secara cepat, ubah pemikiran kalian, lihat ke diri kalian sendiri lebih jauh, ikuti alurnya dalam planning yang apa yang kalian lakukan. Dan karena kalian harus go to the next step, kalian harus menjalankan hidup kalian ke langkah selanjutnya. Nggak bisa cuma di sini doang, mau sampai kapan. Oke? Dan ini aja untuk grup nomor 3. Selanjutnya
kalau kalian mau mendengarkan pembacaan takut lagi, bisa langsung ke YouTube channel gue dan langsung lihat aja. Okay, so this is the end. Thanks for watching this video just for fun, and please remember that this is not the end of your life, and this is not about how I decide your life for the next step, but ini bisa dijadikan sebagai pencerahan untuk pemikiran kalian bahwa ke depannya itu kalian tuh bisa melakukan apa yang kalian mau lakukan dengan positive thinking tanpa mengambil sisi negatifnya. Okay? So thanks for watching our video and see you again for the next pick a card reading video. Bye. Okay, hi group number 4. Untuk kalian yang pilih grup nomor 4, ini adalah kartu yang kalian pilih tadi. Wow, kartunya sangat positif, The Sun. Oke, gue bakal langsung baca kartunya. Kartu tarot dan juga oracle langsung on spot. Jadi kalian bisa lihat apa kartu yang gue dapet. Oke, Eight of Swords, the Devil card. Wow, Knight of Cups, Eight of Wands, dan satu kartu lagi, Five of Cups. Oke. Kalian punya satu kartu Major Arcana di sini, The Devil. Dan kalau kalian tahu Devil ini, gue tidak menjuruskan kalian mengenai setan atau iblis atau apapun itu, tapi lebih ke sisi negatif kalian. Entah itu kalian kecanduan akan sesuatu atau istilahnya pokoknya sisi kalian yang negatif lah, gak ada hubungan sama orang lain atau makhluk lainnya ya. Cuman kadang-kadang emang godaan datang dari mana-mana. Ada set Oke, Seven of Insecurity. Interesting. Kalian punya banyak kartu yang sedikit negatif, tapi kalian kartu utamanya di sini The Sun, dan kalian tahu The Sun itu kartu yang positif banget. Community. Gue jarang banget dapet kartu ini loh, BTW. Baru pertama kali ini gue bacain, terus ada kartu community. Walking away ya. Oke. So, ini udah ketahuan banget. Buat kalian milih grup nomor 4, please believe me. Di sekarang itu kalian lagi ada di sisi negatif kalian, atau kalian punya sisi negatif dalam diri kalian, entah itu kecanduan atau apapun. Tapi yang gue lihat di sini adalah kalau kita punya kartu community di sini dan juga kartu insecurity di sini, gue menandakan bahwa kartu devil ini berhubungan dengan insecurity kalian. Entah itu kalian sedang berhubungan dengan banyak orang yang sebenarnya itu nggak worth it kalian lakukan. Ini hampir mirip ya dengan grup pertama. Jadi kalau lu pingin milih antara grup 1 atau grup 5, lu bisa pilih 1 dan 1 dan 4. Lu bisa lihat lagi grup pembacaan tarot gue di grup 1, karena ini juga terkait tentang friendzone atau relationship. Dan insecurity di sini adalah bahwa sebenarnya itu kalian itu pribadi yang ceria, yang sebenarnya pribadi kalian ceria, yang akal, yang cerdik. Karena kalau kalian tahu di sini Stoat itu adalah suatu creator yang mereka mampu berpikir cepat, cerdik, dan melihat situasi secara jelas dan tahu apa yang harus kalian lakukan. So, dengan kartu Devil card ini sebenarnya kalian tahu kalian itu lagi di posisi mana yang sebetulnya dalam hidup kalian itu banyak negativitas. Entah itu dalam komunitas kalian, atau ini bisa juga dalam keluarga kalian ya. Tapi gue gak menyarankan untuk memutus hubungan dengan keluarga ya, gak gitu ya.
mungkin kalian butuh waktu untuk sendiri juga bisa. Dan lu nggak perlu cut off orang-orang keluarga kalian, tapi kalau misalnya itu orang-orang di luar keluarga yang teman-teman kalian yang membawa dampak buruk kalian sehingga kalian merasa insecure, atau di sini juga bisa buat kamu yang lagi pakai obat atau istilahnya punya edik atau kecanduan tentang sesuatu hal gara-gara community kalian ini, mendingan kalian stop deh. Karena apa? Karena kalian harus cepat baca situasi dari diri kalian sendiri. Kalau kalian tahu sebenarnya ini orang yang ada di tarot ini itu terikat, tapi kanan kiri depan belakang ada pedang. Dia tinggal pakai pedang yang ada di sampingnya untuk melepaskan dirinya sendiri. So if you want to go from this bad situation, from your negativity, you can. You walk away. Knight of Cups ini gue juga mau kasih tahu kalau misalnya kalian itu harus move sama Eight of Wands di sini. Eight of Wands di sini menandakan bahwa kalian itu harus melakukan ada pergerakan ke depan, walking away, and take a first step. Taking a first step itu penting banget. Ini kayaknya untuk grup ini gue gak banyak pembacaan, karena ini lebih benar-benar spesifik bahwa kalian itu sedang ada di lingkungan yang negatif, toxic relationship dengan teman kalian, dengan pacar kalian, dan juga bisa dengan keluarga. Dan kalian dalam artian walking away di sini tuh nggak kalau untuk keluarga gue nggak bilang harus putus hubungan 100%, nggak, tapi lo harus move from your spot, entah itu kalian punya me time sendiri atau banyak-banyak di luar atau apapun itu, tapi kalian harus punya ruang untuk diri kalian sendiri. Dan juga taking a first step, kalian harus lihat situasi kalian bahwa sebenarnya itu apa yang kalian lakukan itu sama sekali. Di sini kalau kalian punya 5, lihat Five of Cups, ada banyak cawan tapi tumpah semua, kosong semua isinya. Apa yang kalian lakukan sekarang itu sama aja bohong, gak ada artinya, kosong. Dan gue sih tidak menyarankan untuk kalian tetap berada di situasi sekarang ya, karena kalau kamu mau bebas dari ini, kedepannya bakal ada pencerahan atau kecerahan dalam diri kalian sendiri, dan it's worth it kok kalau kalian mau lepas dari ini semua. Ya intinya harus lepas. Entah the devil di sini yang tadi gue bilang itu menjurus ke diri kalian ya. Kalian harus bisa melepaskan akarnya, apa yang membuat kalian ini merasa insecure, merasa tidak berguna, merasa mungkin kecanduan dengan banyak hal, termasuk salah satunya community atau pertemanan yang gak worth it. Entah itu sosialita ataupun apapun itu, walking away, take a step, move. You have to move. Lu harus gerak di sini. Karena lu punya Knight of Cups, walaupun dia geraknya sedikit, tapi dia bergerak. Dan Eight of Wands sendiri ini itu menandakan bahwa kalian itu harus melakukan pergerakan. Gak cuman stay on the spot, karena banyak banget orang yang di luar sana yang bisa ngebantu kalian. Oke? Dan gue bakal, buat kamu yang pilih kartu ini, gue bakal kocok kartu lagi. Endingnya seperti apa? Atau benar-benar apa yang harus kalian lakukan? Satu kartu untuk grup nomor 4. Oke, kalian dapat 2 Ace of Cups. Tapi juga muncul nih di baca sebelumnya. Sama ada Six of Pentacles. Oke, setelah gue lihat-lihat di sini, Ace of Cups sendiri itu kalian harus coba mindset, jangan terpengaruh dengan hal-hal negatif, tapi dari diri kalian sendiri kalian udah harus mau merubah mindset kalian sebagai langkah pertama untuk walking away from this situation, from your bad situation, untuk menjauh dari
hal-hal yang buruk yang sedang kalian jalankan, dan Six of Pentacles ini gue mau kasih tahu sebenarnya kalau kalian itu punya kelebihan yang bisa kalian bagi dengan orang lain, dan dengan kalian move dari ini kalian bisa menjadikan itu sebagai sebuah pengalaman dan diceritakan kepada orang lain supaya orang lain itu gak terjerumus dalam hal yang sama seperti kalian, supaya orang lain itu bisa keluar juga kalau mereka dalam situasi di mana membuat diri mereka itu insecure, stres, depresi, dan termasuk itu dalam artian kayak tadi gue bilang ya, toxic relationship atau keadaan-keadaan adiktif, seperti kecanduan obat, kecanduan, mohon maaf, pornografi, kecanduan apapun itu. Kalian bisa jadikan itu sebagai pelajaran dan membagikannya kepada orang lain. Oke? Dan di sini aja untuk nomor 4. So, this is the end. Ini gue mau kasih tahu kalau sebenarnya pembacaan tarot gue ini bukan sebagai penentuan akhir kalian seperti apa, karena yang milih grup ini kan gak cuma satu, ini banyak. Tapi kalau kalian merasa bahwa ini kayak gue gak begini deh, mungkin kalian bisa pilih grup lainnya dan jadikan ini sebagai fun aja. Dan tujuan gue buat kartu ini sebenarnya untuk pencerahan bahwa kalian itu sebenarnya bisa menjadikan diri kalian sebagai suatu sosok atau suatu pribadi yang lebih positif tanpa mengandalkan orang lain dan melihat lebih ke dalam diri kalian sendiri. Jadi jangan ambil, kalau ada yang kalian merasa negatif, jangan ambil negatifnya, tapi ambil aja positifnya. Oke? So this is the end, and kalau kalian mau lihat kartu apa yang gue pakai, gue bakal tulis di bawah dan kalian bisa lihat deskripsinya tentang kartu apa yang gue pakai. Dan kalau masih mau dengar pembacaan tarot gue bakal post lebih banyak video tentang pembacaan kartu tarot di YouTube channel gue. So lu bisa cek langsung ke YouTube channel gue dan lihat video mana yang kira-kira bakal kalian mau tonton. Oke? And this is the end for all, and thanks again. So, see you again later in my next video. Bye!